Tidak ada penduduk Indonesia yang tidak mengetahui nama Gunung Krakatau. Gunung legendaris ini terkenal akan letusan maha dahsyatnya. Saking dahsyatnya, letusan Gunung Krakatau dicatat dunia sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Salah satu letusan besar gunung ini terjadi pada bulan Agustus 1883. Berdasarkan literatur Belanda saat itu, diperkirakan korban tewas akibat letusan Gunung Krakatau mencapai 36.000 jiwa. Kedahsyatan letusannya menyapu habis semua makhluk hidup di pulau-pulau sekitarnya sampai memakan korban di pesisir selatan Lampung dan ujung barat Pulau Jawa. Letusannya pada tahun 1883 telah melenyapkan 3/4 bagian tubuh Gunung Krakatau. Beberapa tahun berselang, muncullah sebuah gunung berapi baru dari permukaan laut bernama Anak Gunung Krakatau. Anak Gunung Krakatau memanglah belum sebesar induknya, namun letaknya yang terpencil dan sejarahnya yang kelam membuat gunung berapi yang satu ini menyimpan banyak misteri. Cerita misteri yang beredar tidak hanya berada di Anak Gunung Krakatau. Ketika kami mulai mendekati gunung berapi tersebut, cerita misteri sudah dimulai. Masyarakat sekitar Anak Gunung Krakatau selalu berpesan mengenai pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan jika hendak menyambangi Anak Gunung Krakatau. Di antaranya adalah tidak boleh menyebut kata kepiting. Warga sekitar percaya jika ada yang menyebut kata kepiting di gunung berapi ini, maka akan mendapat kemalangan. Oleh karena itu, warga sekitar mengganti sebutan kepiting dengan sebutan kerbau. Larangan serupa juga berlaku bagi orang yang melanggar norma asusila di sini. Lalu seperti apakah jika pantangan-pantangan tersebut dilanggar? Kalau kami di sini, berdasarkan kepercayaan dari warga masyarakat Marga Rajabasa, ya terutama mereka yang nelayan-nelayan yang sering pergi ke Krakatau untuk mencari kepiting, itu mereka mempercayai bahwa apabila ke sana itu enggak boleh menyebutkan nama kepiting apabila kita bertemu kepiting itu. Karena kalau kita sebutkan maka ada saja hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu kalau seandainya kita bertemu dengan oyot katakanlah ini rumput liar yang merayap, itu nggak boleh kita sebutkan namanya, melainkan kesara. Kesara itu adalah tali kekang dari kerbau. Tali kekang dari kerbau itu namanya kesara. Jadi untuk menyebutkan oyot itu tadi, jangan langsung kita sebutkan oyot, melainkan kesara. Nah, kalau kita sudah tahu pantangan itu lalu kita langgar, ini ada saja kejadian yang tidak kita inginkan. Seperti saya katakan tadi, contohnya sakit perut lah, motor hilang lah, perahu kita hilang. Itu kejadian yang tidak kita inginkan. Begitu sakral nilai Anak Gunung Krakatau bagi warga sekitar sehingga tidak sembarangan orang berani mendekatinya. Bagaimana dengan Anda? Belum sampai kita menginjakan kaki di daratan Anak Gunung Krakatau, cerita misteri sudah santer terdengar. Salah satu yang paling terkenal adalah mengenai penampakan kapal putih yang terdapat sekitar areal Anak Gunung Krakatau. Banyak saksi mata yang mengatakan mereka mendapati sebuah penampakan kapal putih tanpa awak. Kapal putih ini terombang-ambing di laut dekat pantai Anak Gunung Krakatau. Namun anehnya, ketika hendak didekati, kapal putih misterius ini justru menghilang. Seperti yang diceritakan oleh salah satu wisatawan yang pernah berkunjung ke Anak Gunung Krakatau berikut ini. Di perjalanan berikutnya juga ada terlihat samar-samar tuh seperti kapal putih dari kejauhan itu. Ada beberapa teman juga yang melihat.
Setelah mendapat kesaksian pengunjung ini, tim On The Spot mencoba mencari kesaksian lain dari salah seorang mantan jagawana kawasan lindung anak Gunung Krakatau. Karena sepengetahuan saya dulu, tahun 1978 itu kan banyak korban. Jadi kejadiannya itu hari Idul Adha mau 5 hari lagi. Karena kapal ini melebihi kapasitas muatan itu tenggelam. Jadi banyak mayat-mayat terdampar di sana. Begitulah cerita yang dipercaya warga sekitar mengenai penampakan kapal putih yang sering muncul di areal perairan sekitar anak Gunung Krakatau. Namun demikian, hingga saat ini cerita tersebut masih menjadi sebuah misteri yang belum terungkap. Bagaimana menurut Anda? Misteri selanjutnya tidak jauh dari pos jagawana anak Gunung Krakatau, di mana biasanya kapal-kapal yang datang bersandar. Berdasarkan kesaksian beberapa orang yang pernah mendatangi anak Gunung Krakatau pada malam-malam tertentu, mereka mendengar suara-suara gamelan Jawa dimainkan, ditambah dengan suara-suara seperti dalang yang sedang memainkan wayang. Namun anehnya, ketika sumber suara tersebut didekati, para saksi mata tidak dapat menemukan dari manakah sumber suara tersebut berasal. Ya, saya memang pecinta alam, jadi sering naik Gunung Krakatau. Pada suatu ketika yang tahun lalu kalau nggak salah itu, jadi perjalanan kami dari Pulau Sebesi ke Krakatau itu samar-samar terdengar seperti suara gamelan. Cuman teman-teman yang saya kasih tahu itu diperhatikan memang nggak ada. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh salah satu mantan jagawana yang dulu biasa menjaga wilayah cagar alam anak Gunung Krakatau. Jadi memang gamelan itu terjadinya itu setiap malam Jumat. Ya, setiap malam Jumat itu gamelan. Gamelannya memang ya dari sana, orang dari Jawa Timur. Gamelan yang bunyi itu. Nah, kadang-kadang kalau kita itu lagi nggak ingat, maka adalah seperti gaib datang. Bisakah Anda bayangkan jika sedang berada di sebuah pulau terpencil tak berpenghuni, lalu tiba-tiba pada malam hari mendengar alunan gamelan yang tak tampak siapa yang memainkannya? Pasti sangat menyeramkan, bukan? Anak Gunung Krakatau adalah pulau dengan vegetasi flora dan fauna yang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan oleh tingkat aktivitas magma yang masih aktif, sehingga tanaman hanya dapat tumbuh di bagian pesisir pulau saja yang berbatasan dengan laut. Sedangkan sebagian besar permukaan anak Gunung Krakatau masih berupa pasir dan batuan. Hal yang sama juga terjadi dengan fauna di anak Gunung Krakatau. Biasanya hanya terlihat beberapa spesies kadal dan burung. Meski spesies flora dan fauna yang tercatat di anak Gunung Krakatau sangat terbatas, tampaknya hal berbeda justru dilihat oleh beberapa pengunjung. Beberapa orang yang pernah mengunjungi anak Gunung Krakatau mengatakan bahwa mereka beberapa kali melihat hewan besar yang tidak umum ukurannya, seperti berasal dari zaman prasejarah. Beberapa kesaksian mengatakan kalau mereka melihat beberapa jenis kadal yang sangat besar ukurannya. Beberapa mengatakan mereka melihat sejenis biawak yang panjangnya bisa mencapai 4 meter. Begitu juga dengan spesies burung. Dikatakan bahwa ada beberapa orang yang melihat burung serupa dengan elang Jawa, namun memiliki ukuran yang sama besar dengan seekor kambing. Penampakan hewan-hewan ini tentulah sangat misterius, karena berdasarkan pengakuan jagawana yang bertugas menjaga areal anak Gunung Krakatau, mereka tidak pernah melihat binatang-binatang yang dimaksud. Lalu dari manakah hewan-hewan tersebut berasal? Ataukah memang masih ada jenis satwa yang selama ini bersembunyi di anak Gunung Krakatau? Pemirsa, demikianlah beberapa cerita misteri yang meliputi anak Gunung Krakatau versi On The Spot. Apa yang Anda
ada di benak Anda jika mendengar kata Susana? Ya, Susana amat identik dengan film-film mistisnya. Lantas, film-film Susana apa sajakah yang bikin kamu susah tidur? Jangan kemana-mana, sesaat lagi ulasannya di On The Spot.